pendidikan adalah, ini cocok sekali Bapak Ibu dengan pelatihan mandiri tadi itu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia anggota masyarakat. Seperti Kaisar tadi, kodratnya dari Yang Maha Kuasa tadi adalah hebat di matematika. Nah, tadi umur 12 sudah kuliah di Kanada. Yang perempuan tadi itu ngecebret menjelaskan makanan pakai bahasa Jawa lagi yang sangat lancar dan tidak semua orang. Sehingga pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Kita bayangkan lagi Bapak Ibu, di dalam kelas ini ternyata Bapak Ibu ada karakteristik-karakteristik yang beda-beda di antara siswa. Misalnya aja Bapak Ibu ya, murid yang ke-1, papanya pengusaha, mamanya ibu rumah tangga. Anak pertama, adiknya perempuan. Dia belajar di rumah dengan guru les privat. Juga pada kesempatan lain dengan mamanya sendiri. Dia kuat di pelajaran akademik khususnya matematika dan sains. Tidak menyukai kegiatan bersifat fisik. Sering mendapat juara dalam perlombaan olimpiade sains. Dan pendiam anaknya, suka membaca buku-buku. Lain lagi dengan murid yang ketiga ini, murid yang kedua. Dari keluarga ekonomi menengah tinggal bersama neneknya. Kedua orang tuanya bekerja di luar kota, setiap bulan pulang. Banyak aktivitas fisik dan sering jahili teman. Lemah di bidang akademik. Di murid yang kedua itu. Yang murid ketiga, dari keluarga kurang mampu, tinggal bersama orang tua di daerah kumuh, padat penduduk. Papa sebagai buruh bangunan, ibunya pedagang kelontong. Anaknya periang dan sering mendapat juara menari. Oh, ternyata dia bakat di nari ini. Murid yang keempat dari keluarga ekonomi menengah, tinggal bersama orang tua, berkulit putih dan berparas cantik. Wah, ini Bapak Ibu. Kurang menyukai pelajaran akademik, senangnya kegiatan ekstrakurikuler, menyanyi dan drama. Wah, kalau sudah di pelajaran ini di kelas menyanyi dan drama, wah paling hidup dia. Berikutnya murid yang kelima, dari keluarga mampu, tinggal bersama orang tuanya. Lingkungan rumahnya akademis, religius. Setelah pulang sekolah, sekolah di dunia, jadi sekolah lagi Bapak Ibu. Kemampuan menghafalnya kuat, sudah hafal Al-Quran beberapa juz. Nah, murid-murid yang lainnya seperti itu. Nah, ini dulu Bapak Ibu yang harus dipahami. Ini kalau secara umum hasil dari ini namanya diagnostik non-kognitif. Nah, dari hasil diagnosis non-kognitif itu muncullah data-data ini. Oh, ternyata murid saya itu ada yang macam-macam seperti ini. Sehingga Bapak Ibu guru memperlakukannya juga beda-beda sesuai dengan ini. Beda-beda, bahasa Inggrisnya adalah differential. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu lagi masih konsep ya Bapak Ibu ya. Sebab kalau enggak konsep itu nanti khawatir Bapak Ibu keliru dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini dapat video Bapak Ibu cukup menarik Bapak Ibu. Ini di webinar nasional kemarin tanggal 22 Mei Bapak Ibu. Oke, saya putarkan Bapak Ibu, 3 menit Bapak Ibu.
Terekam kamera seorang turis dan istrinya terjebak di lumpur sungai. Seorang pemuda bergegas untuk membantu mereka dan pertama-tama membawa kamera mahal dan peralatan pemotretan mereka ke tempat yang kering di sekitar situ. Padahal dia bisa saja dengan mudah mengambil semuanya. Seperti yang kita lihat, mereka benar-benar tak berdaya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan sama sekali. Tapi jiwa spiritualnya memiliki tujuan yang lebih tinggi dari itu. Dia kembali mencoba menyelamatkan mereka, tapi bukan usaha yang mudah. Pria tua itu berat dan tersedot ke dalam lumpur. Banyak manusia yang jika berada dalam posisi pemuda itu akan memanfaatkan situasi. Jadi sulit sekali Bapak Ibu pemuda ini menolong turis ya, pria ini yang terjebak di lumpur sungai ini. Nah, kita lihat berikutnya. Tetapi dia tahu bahwa mengulurkan bantuan kepada yang membutuhkan adalah suatu keberuntungan. Dan kerendahan hati merupakan sebuah kebanggaan. Dan kita lihat, dia memutuskan untuk menyelamatkan barang milik wanita tua itu agar tidak rusak oleh kotoran. Sekali lagi, dia bisa mengambil tas itu dengan apapun isi di dalamnya. Di sini dia kembali lagi untuk melanjutkan misi penyelamatan. Dan pada momen istimewa ini adalah kekuasaan Tuhan. Sungguh menakjubkan. Lihat, sifatnya bisa begitu cantik. Lihatlah kehebatan egonya. Si pemuda itu akhirnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan supaya mereka menginjak dan lolos dari lumpur. Dan akhirnya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penahan untuk mereka injak. Dia tidak berpikir, siapa orang-orang ini? Dari mana asal mereka? Dan mengapa mereka datang ke negeri saya? Saya pikir ini sudah terpatri dalam jiwanya, bahwa siapa yang pernah menyelamatkan jiwa itu seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia, seperti halnya di dalam Al-Quran. Terlihat dia saat menjatuhkan tubuhnya seolah-olah mereka adalah ibu dan ayahnya sendiri, tanpa memandang ras, warna kulit dan agama, meski tubuhnya dijual di lumpur itu. Kenyataannya tubuhnya naik tinggi ke langit. Karena itu memang hal yang luar biasa. Dan sekarang dia membutuhkan, terima kasih nak, terima kasih bu. Dan hanya itu. Apakah dia menawar? Apakah dia menunggu balasannya? Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Itu materi kemarin yang disampaikan oleh narasumber Profesor I. Nyoman Sudana Degeng Bapak Ibu. Jadi menganalogikan si pemuda itu adalah kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu, seorang turis dan istrinya, ini maksudnya itu sistem pendidikan yang selama ini Bapak Ibu di Indonesia ini menurut Prof. Nyoman Degeng itu terjebak di lumpur sungai. Nah, lumpur sungai itu apa Bapak Ibu? Ujian nasional. Teman-teman dalam mengajar itu tidak bisa bergerak bebas Bapak Ibu karena ada target ujian nasional, sehingga fokus teman-teman itu mengajar demi mencapai hasil ujian nasional yang tertinggi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di kurikulum merdeka semenjak di episode pertama ujian nasional sudah dihilangkan. Jebakan lumpur berikutnya apa? Ini nanti yaitu target tuntas materi buku teks dan LKS, sekaligus penilaian yang seragam. Ini Bapak Ibu
salah satu juga dari jebakan lumpur tadi, sehingga menghalangi merdeka teman-teman guru di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena target buku teks ini harus tuntas di semester ini. Kemudian nanti ulangan di Desember itu pakai ini. Kemudian juga definisi siswa berprestasi apabila nilai akademiknya tinggi. Kemudian kemarin juga banyak teman-teman yang mengeluh masih dituntut administrasi, perangkat dan administrasi pembelajaran yang begitu banyak Bapak Ibu. Mau melaksanakan diferensiasi ini, sarana prasarana sumber daya PTK seperti Pak Pujo katakan tadi, guru merangkap, kekurangan guru, regulasi dan seterusnya. Nah, seorang pemuda dalam hal ini oleh Prof. Nyoman Degeng itu diibaratkan kurikulum merdeka itu membantu mereka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas, fokus pada materi esensial, waktu lebih banyak untuk mengembangkan karakter, kompetensi, CP per fase, dan jam pelajaran fleksibel. Tadi ada yang time teaching, boleh. Ada yang model blok, fleksibel dalam menyusun perangkat, dan keuntungan-keuntungan yang lain. Pemuda tersebut tidak memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah merasakan Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu atau mengambil kesempatan menguntungkan. Padahal pemuda bisa dengan mudah mengambil semuanya itu. Misalnya mengambil keuntungan yang memanfaatkan ini dalam rangka keuntungan pribadi. Tapi si pemuda ini tidak. Nah, itu Bapak Ibu filosofi konsep dari kurikulum merdeka.